Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fathahillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa sejarah seni rupa, khususnya di daerah timur. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas seputar sejarah seni rupa timur di daerah Mesopotamia. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah seni rupa timur di Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno memiliki kebudayaan tinggi sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka hidup di daerah yang subur di benua Afrika yang dialiri oleh Sungai Nil. Kesuburan di sepanjang Sungai Nil ini tidak hanya memberikan pengaruh terhadap tingkat kemakmuran, tetapi juga kebudayaan termasuk karya seni. Karya seni bangsa Mesir digolongkan menjadi dua periode. Periode yang pertama adalah sebelum era kerajaan. Nah, di era ini terjadi sekitar 5.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi, dan pada masa ini karya seni bangsa Mesir masih terbuat dari batu, lempengan tanah, gading, gigi, serta tulang-tulang binatang. Di periode yang kedua adalah periode di era kerajaan. Pada zaman ini berlangsung sekitar 3.000 sampai 30 tahun sebelum Masehi. Dan pada zaman ini karya seni sudah meningkat. Komposisinya yang terbuat dari emas, perunggu, kristal warna, dan batu mulia. Bangsa Mesir sebelum periode kerajaan terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda. Mereka terpisah-pisah mendiami sepanjang Sungai Nil. 3.000 tahun sebelum Masehi, mulailah kelompok masyarakat itu berkumpul dan bersatu untuk membentuk kesatuan politik, hingga berdirilah sebuah kerajaan. Pada periode kerajaan ini, bangunan monumental seperti istana, piramida, sphinx, dan kuil-kuil berdiri megah, tidak jauh dari tepian Sungai Nil. Patung-patung raja dan ratu, dewa-dewi, dan berbagai hewan pemujaan terbuat dari logam, kristal, dan batu mulia. Dinding-dinding dan pilar-pilarnya pun berhias relief dan huruf-huruf hieroglif. Karya seni rupa bangsa Mesir di periode ini mempresentasikan keyakinan, sistem kekuasaan, dan struktur masyarakatnya. Mereka percaya pada kehidupan setelah kematian, adanya kehidupan di dunia dan di akhirat. Mereka menciptakan sistem kekuasaan absolut raja atau ratu terhadap rakyatnya, serta menciptakan struktur masyarakat yang tertata. Patung-patung dan lukisan pada masa itu memiliki fungsi yang sangat religius. Yang pertama ada piramida. Piramida Mesir adalah bangunan yang berstruktur dari 4 bentuk segitiga di bagian sisinya. Ada beberapa piramida terkenal, diantaranya adalah piramida Khafre di Gaza yang tingginya hingga 136 meter. Wah, tinggi sekali kan? Ada juga piramida Ben di Dashur, dan ada juga piramida berundak di Saqqara. Piramida dibangun sebagai tempat-tempat bersemayamnya para jasad raja dan ratu. Di dalam piramida terdapat patung raja dan ratu yang terletak di ruang utama. Ada lorong sebagai jalan masuk menuju ke ruang galeri. Lorong sebagai jalan masuk ruang penyimpanan jasad raja dan ratu, dan ada juga lorong sebagai sarana memasukkan udara dari luar bangunan. Di dalam piramida pun terdapat pilar-pilar penyangga yang menghiasi relief-relief serta tulisan beberapa huruf hieroglif. Demikian pula pada dinding-dinding piramida bagian dalam. Yang kedua ada Sphinx. Sphinx dalam mitologi Yunani adalah makhluk berwajah perempuan, berbadan singa dan bersayap burung. Dalam kebudayaan Mesir kuno, Sphinx adalah bangunan yang presentasikan para dewa. Badan berwujud badan singa, berkepala manusia. Kepalanya biasanya menggambarkan pada raja dan ratu. Yang ketiga ada kuil. Bangsa Mesir kuno meyakini para dewa bersemayam di tempat lain di alam semesta ini. Mereka membangun kuil-kuil sebagai rumah para dewa dan dewi. Bagi bangsa Mesir waktu itu, kuil adalah tempat para dewa untuk turun ke bumi. Di dalam kuil dipajang patung-patung dan para dewa mereka. Material patung terbuat dari logam mulia seperti emas, tembaga, perak, dan batu mulia. Dewa-dewa utama terdapat di kuil-kuil di seluruh Mesir, namun setiap kotanya memiliki para dewa yang berbeda. Lalu selanjutnya ada patung, relief, dan lukisan. Patung para raja dan para dewa ditempatkan di kuil-kuil. Patung-patung digunakan dalam
Patung-patung digunakan dalam upacara pemujaan. Di dinding kuil terdapat lukisan bertema upacara pemujaan dan hewan-hewan kurban. Selain itu juga terdapat syair-syair kepahlawanan. Dalam keyakinan mereka, upacara pemujaan dilakukan agar orang-orang yang mati dapat memperoleh keselamatan di akhirat. Selain berupa lukisan, terdapat juga relief-relief yang mempresentasikan hal-hal tersebut. Dan berikut ini adalah karya seni rupa di bangsa Mesir kuno. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk video selanjutnya kita yang akan membahas seputar sejarah seni rupa Timur mengenai seni rupa Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.